Pemirsa apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya, seperti biasa, kami akan mengajak Anda untuk belajar bagaimana caranya kita menjaga kesehatan. Kenapa? Karena kesehatan adalah harta yang paling berharga. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang bapak yang sudah datang ke studio kami, Pak Liber dan putrinya tercinta ada Siska. Apa kabar, Pak? Kabar sehat. Sehat ya, Pak? Sehat dong, Siska? Sehat. Sehat juga. Sehat. Panggilnya apa? Papa atau ayah? Papa. Sehat? Sehat. Yakin? Yakin. Ah, senang dengernya. Gitu dong. Tidak ada yang bikin anak bahagia kalau melihat orang tuanya sehat. Betul, Siska? Betul banget. Betul ya? Betul Oke, dan ada dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Ada Mas Boy Abidin dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kang Ronald. Salam sehat. Tapi sebelumnya, yuk kita belajar sama-sama. Ini pernyataan sebetulnya ini ya. Saya akan ajukan buat Pak Liber dan Siska. Pemirsa juga boleh ikutan jawab. Oke? Ini bisa dari pengalaman pribadi mungkin menjawabnya. Pak Liber siap? Siska boleh bantu. Orang dengan aktivitas tinggi itu tidak mungkin terkena hipertensi atau mengalami hipertensi. Ini pernyataan benar atau salah? Salah. Salah. Pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi. Jadi Bapak dulu aktivitasnya Tinggi banget. tinggi? Tinggi banget. Tapi tetap punya hipertensi? Tetap aja hipertensi. Kira-kira alasannya kenapa, Pak? Kok aktivitas tinggi, tapi kok kena hipertensi? Kenapa? Mungkin kalau hipertensi karena mungkin gaya hidup kali ya. Jadi gaya hidup Bapak sejak pensiun kan, aktivitasnya agak menurun kan. Jadi yang dari tadinya aktif banget, makanannya juga tidak terkontrol dan lain sebagainya, tiba-tiba drop. Ya, ya. Berhenti semuanya, jadi disitulah hipertensinya mulai. Oke. Gitu. Jadi memang terakhir sebelum pensiun memang sudah kena dia pembengkakan Jadi jantung. lebih ke pola hidup Betul, yang gaya hidup. tidak baik, Betul, gitu ya? betul. Waduh, pemirsa jawabannya apa? Nih yang beneran nih, Mas Boy, silakan. Ya, jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Siska dan Pak Liber. Jadi memang ini pernyataan yang salah ya. Jadi masih mungkin orang dengan aktivitas tinggi ya terkena hipertensi. Karena kalau hipertensi itu kan tidak serta-merta hanya karena aktivitas saja, tapi banyak faktor penunjang lainnya yang membuat kita itu sehat ya. Setuju tadi dikatakan Mbak Siska mengenai pola hidup. Jadi pertama adalah faktor makannya. Makan. Ya, jadi kalau aktivitasnya tinggi tapi makannya lebih banyak daripada aktivitasnya, ya tetap akan numpuk itu lemak-lemak, kolesterol, gula di sana ya. Kemudian faktor keturunan, faktor genetik juga ada. Faktor usia, ya, kemudian faktor stres, nah, faktor rokok, alkohol ini yang kebiasaan buruk ini ya. Jadi memang kita harus mengontrol tekanan darah kita ya. Jadi meskipun aktivitas kita tinggi, kita juga harus menerapkan pola hidup sehat, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Karena kita nggak tahu nih tekanan darah kita tanpa pemeriksaan yang akurat dengan alat tensimeter ya. Jadi hanya jangan dirasa-rasa, oh saya rasanya sehat, saya rasanya banyak aktivitas, tensi saya pasti normal, enggak ya. Jadi itu suatu hal yang memang harus dilakukan secara rutin dan berkala supaya kita bisa mengendalikan tekanan darah kita. Jadi jawabannya adalah orang dengan aktivitas tinggi tidak mungkin mengalami hipertensi adalah sebuah pernyataan yang salah. Oke, good. Siap. Yang kedua, pemirsa boleh ikutan jawab. Jantung bengkak karena terlalu banyak minum obat. Benar atau salah kira-kira Pak Liber? Benar. Pengalaman pribadi ya? Iya, benar. Ini pengalaman pribadi. Kenapa kira-kira? Karena hipertensinya itu. Karena hipertensinya itu. Iya. Jadi minum obat hipertensi, jantung bengkak gitu? Iya. Coba Siska bantu. Jadi kalau mungkin ya memang ini karena pengalaman Papa juga ya, pernah dia pembengkakan jantung. Jadi kita tahu pertama kali Bapak punya hipertensi itu dari dia tuh sempat ngedrop, dokter tahu dia punya pembengkakan jantung. Jadi kita bilang, oh ini mungkin karena minum obat-obatan itu kali ya gitu. Ternyata sejak saat itu hipertensinya Bapak tuh cukup tinggi, kayak gitu. Disitulah mungkin. Oke, Mbak Preti. Iya, jadi jawabannya tidak tepat ya. Karena pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah. Justru dengan mengonsumsi obat hipertensi secara rutin, agar tensinya lebih terkendali, bisa mencegah terjadinya jantung yang bengkak. Nah, jantung bengkak sendiri itu penyebabnya ada bisa dari gangguan jantung itu sendiri dan bukan dari gangguan jantung. Jadi sekali lagi pemirsa di rumah jangan khawatir kalau misalkan ada anggapan di luar sana yang bilang terlalu banyak minum obat nanti bikin jantung bengkak, bikin gagal ginjal, itu hanya asumsi Anda saja.
Selama Anda mengonsumsi obat secara rutin sesuai dengan anjuran dokter, itu justru dapat mencegah terjadinya komplikasi. Pernyataan jantung bengkak karena terlalu banyak minum obat adalah sebuah pernyataan yang salah. Oke. Nah, apa yang dirasakan oleh Pak Liber setelah menggunakan teknologi laser? Kita simak dulu. Ini dia kisahnya. Liber Sidabutar. Sejak muda, ia sudah memiliki kekuatan fisik yang baik karena Liber merupakan orang yang aktif berolahraga. Namun, ketika sudah masuk ke dunia kerja, pola hidup Liber menjadi berubah. Pasalnya, ia harus bekerja secara shift. Kemudian faktor pekerjaan di lapangan pun membuat Liber kesulitan dalam mengatur pola makan. Dampaknya, pada 6 tahun lalu, Liber tiba-tiba didiagnosis mengidap hipertensi. Tubuhnya pun terasa tidak nyaman ketika tekanan darahnya sedang naik. Dan puncaknya, ia menjadi sering sesak, bahkan baru jalan kaki beberapa meter saja. Liber sudah ngos-ngosan. Dokter mengatakan bahwa Liber mengalami pembengkakan jantung. Tak mau kondisinya semakin berat, Liber memutuskan untuk memperbaiki pola hidup. Apalagi, ia dikelilingi oleh keluarganya yang sangat mendukungnya untuk sembuh. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, Liber juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini tekanan darahnya sudah kembali stabil di angka normal. Rasa sesaknya pun sudah jauh berkurang. Nah, Pak Liber, apa perubahan yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Perubahan yang paling saya rasakan itu saya tidurnya lebih enak. Tidur lebih enak. Emang Tidur. dulu susah, Pak? Susah. Sesusah apa dulu tuh? Ya sampai jam-jam 12:30 nggak bisa tidur. Kalau sekarang? Sekarang udah semenjak masuk ke kamar jam-jam 9, jam 10 udah tidur saya udah. Bangun lagi jam berapa? Bangun jam 5. Jam 5, jam 4 lah. Jam Berarti 4 saya bangun. 7 jam udah bisa tercapai ya durasi tidurnya ya? Bagus. Tercapai. Terus tidurnya seperti apa, Pak? Kualitas tidurnya bagaimana? Kalau kualitas tidurnya bagus. Kalau lagi nggak apa, bagus kualitas tidur saya. Nyenyak, Nyenyak. deep sleep. Ya, deep sleep. Benar. Ketika bangun rasanya gimana, Pak? Kebangun, badan nggak ada yang sakit-sakit, enak terus itu. Jadi sekarang bangun pagi segar, Segar. stamina oke. Stamina sekarang oke. Sesak nafasnya apa kabar, Pak Liber? Sudah tidak ada saya sesak napas. Sama Oke. sekali tidak ada sesak napas setelah menggunakan laser. Jadi sudah merasakan manfaatnya. Saya rasakan benar manfaatnya teknologi laser. Siska melihat Papa, perubahannya gimana? Luar biasa sih Kang, jujur kalau saya dan Ibu memang bersikeras lah beli teknologi laser ini. Gimana caranya ya dengan cara apapun buat Bapak pakai. Puji Tuhan cuma sebulan 2 bulan itu. 2 bulan dia udah mulai bisa bangun, udah mulai bisa di luar itu dia gerak-gerakin badannya. Ya, syukurlah. Dari yang cuma jalan 500 meter, 600 meter, sekarang dia setiap hari itu palingan 2 kilo, 3 kilo dia jalanin. Idih, keren banget. Iya, 2 kilo, 3 kilo dia jalanin setiap pagi. Udah habis itu dia akan makan dengan baik. Terus kadang siang udah jalan lagi sama mama keliling entah kemana. Jadi Wah, keren. staminanya jauh lebih baik dibandingin dulu. Jadi ini hadiah dari anak-anaknya buat Papa. Hadiah dari keluarga sebenarnya. Hadiah dari keluarga. Iya, Karena biar pengen sehat. Papa sehat ya. Betul. Gitu dong contoh. Oke. Contoh ya. Nah, tapi yang paling penting adalah kalau kita berbicara mengenai kesehatan. Dulu tensinya tinggi. Pernah mencapai 180. Rasanya dulu gimana Pak pas tensi tinggi Pak? Rasanya- Sakit, pusing, mual apa Pak? Semuanya. Semuanya. Semua. Semua. Ya. Nggak nyaman ya? Nggak nyaman sama sekali. Oke. Setelah menggunakan laser. Dulu 180 tensinya. Sekarang berapa Pak Liber? Saya sekarang 135 Per? 35. per 85. Oke ya. Per 85 saya sekarang. 135 per 85. Per 85. Usahakan selalu di bawah 140 ya. Pak Iya, Preti betul, ya. betul. Ya. Itu sekarang. Ya. Dan sudah ditambah juga dengan melakukan hidup sehat, betul ya? Betul. Olahraganya udah rutin, makanannya jaga juga? Dijaga juga. Ah, cakep deh. Saya terkesima dengan pengalaman Pak Libert ya. Artinya ini juga mungkin pemirsa juga bisa berkaca dari apa yang dialami oleh Pak Libert ya. Dengan tensi yang tinggi, pernah ada keluhan sesak, terus
tidak enak tidur, tidak bisa beraktivitas, semuanya akan terganggu dan kemudian dengan bantuan teknologi laser semuanya berubah 180 derajat. Dan terlihat bahwa bapak dan keluarga nih anak-anaknya juga terlihat lebih happy, lebih bahagia, lebih optimis untuk menghadapi hidupnya. Jadi Anda pemirsa yang punya masalah dengan tekanan darah atau ketahuan tekanan darahnya sudah mulai naik, ayo cegah, jangan sampai kemudian timbul komplikasi. Salah satunya adalah dengan bantuan teknologi laser. Iya, di sini juga saya mau memberikan apresiasi terutama untuk keluarga dari Pak Liber. Keren. Pak, putrinya sayang banget loh Pak sama Bapak. Iya dong. Pada saat ngelihat Bapak anfal, pasti dia juga ikutan anfal tuh Pak. Megap-megap tuh dia pasti sebenarnya. Jadi buat pemirsa di rumah yang melihat orang tua kita sesudah memasuki masa pensiun, ada penurunan kualitas kesehatan, yuk kita sama-sama hadiahkan teknologi laser untuk orang tua tercinta kita agar kualitas kesehatannya meningkat. Contoh apa yang sudah dilakukan oleh keluarganya dari Pak Liber. Jadi gunakan teknologi laser sekarang juga, kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Pemirsa, jika Anda masih punya orang tua, mari kita berikan kepada mereka kado terindah, ya, alat kesehatan seperti yang dilakukan oleh putra-putrinya Pak Liber. Ya, diberikan teknologi laser dan tadi kita sudah dengar kisahnya, Pak Liber sudah merasakan manfaat kesehatannya semakin meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Jadi pemirsa, GoHealthy hadir setiap hari. Anda menyaksikan, tapi yuk jangan hanya ditonton. Take action sekarang juga, gunakan teknologi laser. Kenapa? Karena praktis dan mudah digunakan. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di sini nih, di garis pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Sinar lasernya nanti akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Saatnya kita jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Hubungi nomor ini pemirsa, nanti call center kami nih akan menjelaskan kepada Anda secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ingat ya pemirsa, dokter laser yang asli itu berkualitas, bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogo Mall. Mari atasi masalahnya dan cegah komplikasinya ya. GoHealthy belum selesai. Kita masih akan belajar karena nanti kami akan memberikan kepada Anda pengetahuan ternyata obat hipertensi itu bisa loh tidak diminum seumur hidup. Tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti apa? Tetaplah di sini di GoHealthy. Cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Buat Anda yang punya hipertensi, pasti ada obat yang harus diminum dari dokter. Betul kan? Tapi tahukah Anda, tidak selalu obat hipertensi harus diminum seumur hidup. Loh, kok bisa? Mbak Preti, boleh dijelaskan dong? Iya. Jadi yang pertama adalah tidak semua orang dengan hipertensi harus mengonsumsi obat hipertensi seumur hidup. Tentunya ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan oleh dokter untuk merekomendasikan pemutusan atau pemberhentian pengonsumsian obat hipertensi. Nah, faktor-faktornya yang dipertimbangkan apa aja? Yang pertama adalah tingkat keparahan hipertensi itu sendiri. Lalu yang kedua adalah faktor resiko kesehatan lainnya. Misalkan apakah ditemani dengan diabetes, kolesterol tinggi, penyakit jantung, asam urat, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah biasa dokter akan menilai respon terhadap pengobatan yang diberikan bagaimana. Nah, yang keempat nih adalah perubahan gaya hidup dan yang terakhir adalah pemantauan berkala. Dalam arti seseorang bisa kok tidak mengonsumsi obat hipertensi kembali atas anjuran dokter kalau misalkan memang penerapan gaya hidup sehatnya dilakukan secara rutin, disiplin dan konsisten. Dan memang dari si pasiennya sendiri pun rajin melakukan pemantauan berkala. Kalau misalkan memang setelah menjalani pengobatan, perubahan gaya hidup sehat dan ternyata tekanan darahnya sudah terkendali, biasa dokter akan menganjurkan untuk penurunan dosis secara bertahap. Bertahap ya pemirsa di rumah, di mana ketika sudah tidak minum obat hipertensi, Anda juga wajib melakukan pemeriksaan tensi secara rutin dan disiplin. Nah, tapi itu semua harus sesuai dengan anjuran dokter. Saya kasih contoh, depan kita nih ada Pak Liber, betul ya Pak ya? Beliau dulunya mengonsumsi obat hipertensi secara rutin, tetapi atas anjuran dokter bisa diberhentikan, tapi dengan catatan gaya hidupnya nggak kembali kayak dulu, sudah berubah dan melakukan pemantauan berkala serta sudah menggunakan teknologi laser. Betul. Punya alat pemeriksaan tensi di rumah? Punya, Rutin? rutin. Bagus. Pagi sama malam. Good, Cakep. bagus. Oke ya, mohon maaf nih kita belajar nih Pak ya.
Kira-kira apa yang membuat tensi Bapak dulu tinggi? Kami ingin tahu kebiasaan apa saja sih Pak? Paling apa itu di pola makan mungkin, Pak. Makannya dulu kan kerja di proyek. Kerja Emang di gimana proyek makannya saja. Pak? Makanya kalau dulu itu hanya bersantan. Yang makanan bersantan, berlemak, berlemak, digoreng, digoreng. setiap hari Pak. Ya kayak gitu. Ya, kayak gitu tiap hari. Oke, jadi ngaku ya Pak ya, Ngaku makan memang. nggak dijaga. Makannya Soal memang. minuman juga hati-hati, kontribusinya banyak nih. Minuman katanya suka minuman berenergi, Iya. biar seger kerja gitu ya. Segar kerja. Kopi, Kopi kopi juga. saset. Oh ya kopi. Oke, jadi makan, minum dulu nggak dijaga. Ya, jaga. Tidur juga dulu nggak bagus ya Pak? Tidur juga nggak bagus. Iya. Akhirnya karena tidurnya nggak cukup, tingkat stresnya tinggi nggak Pak? Benar sekali. Tinggi ya? Tinggi tingkat segernya. Ditambah dulu karena sibuk bekerja, Bekerja. tidak ada olahraga, betul? Tidak ada olahraga. Sambil ngopi, sambil merokok. Mohon maaf nih ya, biasanya nih. Ya. Begitukah dulu? Ya. Dulu gitu. Memang. Dulu begitu? Dulu begitu. Sebanyak apa rokoknya Pak? Kalau rokoknya saya sampai 3 bungkus. Kretek. Itu berapa puluh tahun Bapak dengan pola hidup seperti itu? 15 tahun. Mohon maaf nih Pak, dengan kondisi Bapak, hipertensi yang tinggi, Bapak tahu nggak kira-kira komplikasi apa yang bisa terjadi, yang bisa dialami oleh Bapak? Di jantungnya. Serangan jantung Serangan bisa. jantung. Apalagi yang Bapak tahu kalau hipertensi? Ginjal. Gagal ginjal, betul. Gagal ginjal. Betul. Itu truk. Sekarang sudah membaik kondisinya, terasa semakin sehat karena sudah menggunakan teknologi laser. Biasanya nih Pak, Bapak pakai sehari berapa kali? 2 kali. Kapan aja tuh Pak? Pagi, sore. Pagi dan sore. Oke, laser dipakai rutin yang di pergelangan tangan. Yang intranasal yang dipakai di rongga hidung, dipakai juga nggak Pak Liber? Pakai. Seminggu sekali. Kalau yang Oke, hidung. oke. Ya. Nah, Siska, apa yang membuat kamu sebagai anaknya yang paling berkesan melihat kesehatan papa membaik? Nah, yang paling bikin senang sebenarnya kalau lagi ponakan main ke rumah tuh, bapak tuh bisa ajakin jalan yang sampai 2-3 jam tuh nggak pulang-pulang. Kadang kayak, ini gimana sih, takutnya kenapa-napa kan? Ternyata memang dia bilangnya, Nggak masalah malah seger. Gitu. Justru kalau selama dia berkeringat dan berolahraga itu dia jadi seger seharian gitu. Jadi kayak ya udah selama itu bikin dia lebih sehat, bugar, ya udah kita. Oke, kebahagiaan anak-anak adalah melihat orang tuanya sehat. Betul sekali. Kalian berdua harus sehat untuk siapa? Untuk keluarga. Good. Yes. Senang dengernya ya? Ya, kalau ada saat ini lagi keadaan muda masih sehat, ayo jaga. Jangan Anda kemudian menabung penyakit untuk nanti di hari tua. Kalau yang jangan. sudah sakit, sudah ada komplikasi, ayo segera take action. Ya, jadi apa yang dilakukan Pak Liber ini satu upaya yang perlu kita acungin jempol. Ya, jadi artinya upaya dengan penggunaan teknologi laser. Teknologi laser itu ada 3 sinar warna laser. Ada laser merah, ada sinar biru, ada sinar kuning. Masing-masing ini punya panjang gelombang yang berbeda, punya cara kerja yang berbeda. Nah, kita lihat ini ya, ada trombus. Trombus itu adalah darah yang mengental, darah yang kemudian dia saling berdekatan. Darah Bapak dulu gini Pak. Yes. Ya, kira-kira seperti itu. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya ya. Dan kemudian dengan teknologi laser tadi dia akan diuraikan dan juga dicegah supaya tidak kembali menggumpal atau berkumpul kembali sehingga alirannya akan menjadi lebih lancar. Dengan darah yang lebih baik, kualitas darah yang lebih baik, maka sirkulasi darahnya menjadi baik, tekanan darah pun akan terkendali dengan baik. Dan juga dia akan bisa masuk ke sel-sel ya, bisa membantu metabolisme sel menjadi lebih baik. Dia akan menghasilkan energi yang lebih banyak lagi, makanya sudah dirasakan oleh Pak Liber dengan teknologi laser. Sekarang main dengan ponakan dengan ini semua sudah bisa lebih energik lagi ya, bisa sampai hiking bahkan gitu ya. Ya, karena sel-sel di tubuh Bapak ini sudah bisa mendapatkan atau sudah bisa teraliri di darah dengan kualitas darah yang baik sehingga dia bisa menghasilkan energi lebih baik. Dan juga menariknya adalah selain dengan tadi ada mencegah penggumpalan tadi, juga dia tadi meningkatkan kadar melatonin. Ini khas untuk pola tidur. Ya, tadi kan Bapak katakan tidurnya sekarang lebih enak banget. Ya, itu penting karena tidur itu bukan sembarangan pemirsa ya. Kalau tidur cuma sekedar tidur, itu nggak ada manfaatnya buat tubuh kita. Tapi kalau tidur yang pulas, ya dengan bantuan teknologi laser, melatonin akan menjadi lebih baik lagi, lebih banyak lagi, dan tidur kita menjadi pulas lebih berkualitas. Dengan tidur berkualitas, tubuh kita bisa beregenerasi dengan baik, bisa mengontrol kadar hormon, bisa mengendalikan tekanan darah, dan semua akan terasa begitu kita bangun terasa lebih segar. Ya, jadi itu salah satu manfaat atau dampak dari penggunaan teknologi laser. Tentunya harus dilengkapi dengan pola makan. Jadi artinya kalau sudah menggunakan teknologi laser kemudian bisa makan sembarangan, nggak mengonsumsi obat dan segala macam, jangan ya. Jadi dilakukan secara bersama-sama dan ini harus dilakukan terus konsisten. Jangan berhenti Pak. Ya, usia Bapak terus bertambah, penggunaan teknologi terus digunakan supaya tadi kualitas darah dan darah Bapak tetap terjaga dengan baik. Keren. Jadi untuk Anda pemirsa ya, jadi yang saat ini masih dalam kondisi sehat, ayo cegah jangan sampai Anda sakit. Kalau Anda sakit, ayo jangan sampai atasi penyakitnya dan
kemudian jangan sampai Anda mengalami komplikasi. Jadi dengan pola hidup sehat, mengikuti saran dokter dan dilengkapi dengan teknologi laser, harapannya kita bisa mengatasi masalahnya dan bisa mencegah untuk terjadinya komplikasi. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Liber dan keluarga Pak Liber ini digunakannya mudah pemirsa di rumah, pakainya di pergelangan tangan. Bisa sambil beraktivitas, tadi Kang Ronald bilang sambil jalan, sambil sepeda, tenaga jadi lebih banyak. Pada dasarnya teknologi laser ini nantinya ketika digunakan dia akan memberikan stimulus pada pembuluh darah besar kita, ada arteri radialis dan arteri ulnaris. Dan juga ada 6 titik akupuntur di pergelangan tangan kita. Nah, desain dari perangkat teknologi laser itu sendiri itu sudah menyesuaikan dengan anatomi pergelangan tangan kita. Nah, di sini nih pemirsa di rumah, tidak perlu khawatir pembuluh darah dan 6 titik akupunturnya pasti dapat terstimulus dengan baik. Manfaatnya apa? Tekanan darah menjadi lebih terkendali, membantu meningkatkan metabolisme sehingga kadar gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali. Manfaat lainnya adalah energinya menjadi lebih meningkat. Nah, di saat bersamaan, ini kan kita bisa lihat nih, sebenarnya digunakannya itu bisa barengan nih sama yang di dalam rongga hidung yang kita sebut dengan intranasal. Nantinya bisa membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Misalkan untuk mencegah kepikunan. Lalu untuk meningkatkan produktivitas, untuk yang migrain, vertigo, sinusitis juga dapat merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser secara intranasal. Jadi untuk pemirsa di rumah ingat bahwa pencegahan tetap lebih baik daripada mengobati. Jadi kita cegah hipertensi sedini mungkin dengan menerapkan gaya hidup sehat dan juga gunakan teknologi laser sekarang juga. Oke, terima kasih. Nah pemirsa, yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser bukan hanya Pak Liber sekeluarga, banyak kisah lainnya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Sudah 10 tahun ini ada hipertensi, selalu saya minum obat. Kemudian kalau untuk diabetes, ya saya kontrol makan saya, pola hidup, dan saya 2 bulan sekali pasti periksa lab. Teknologi laser saya selalu pakai pagi. Saya pakai di tangan, malam dipakai di tangan, tapi malam juga saya tambah dengan yang nasal yang di hidung. Dan itu sangat-sangat membantu saya untuk mengontrol tensi saya, gula saya, kolesterol saya. Saya tidurnya enak, kemudian bernafas dari hidung ke kepala itu plong. Dan ini benar-benar saya rasakan. Ini saya pakai bukan karena saya pernah stroke atau segala macam, tidak. Tapi sangat membantu saya untuk mengontrol, memanage kesehatan saya. Nah, Pak Liber, Bapak sudah tahu manfaat dari teknologi laser, sudah merasakan manfaatnya. Coba diajak pemirsa Go Healthy, apalagi yang mungkin punya masalah seperti Bapak, ya, punya hipertensi dan juga mungkin usianya ya 60 tahun ke atas. Silakan Pak. Teknologi laser sudah saya gunakan dan sudah saya rasakan manfaatnya. Saya ajak semua keluarga untuk dapat menggunakan teknologi laser demi kesehatan untuk melancarkan peredaran darah kita. Terima kasih Pak Liber, semoga Bapak dalam keadaan sehat selalu. Salam buat keluarga, jangan lupa lasernya dipakai ya, rutin jangan sampai tertinggal. Pemirsa, solusi demi solusi kami hadirkan di Go Healthy ini. Sekarang saatnya Anda take action menggunakan teknologi laser ya. Dokter laser ini adalah pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan buat Anda yang saat ini mungkin punya diabetes, hipertensi atau kolesterol tinggi, yuk dipakai. Harapannya adalah dengan digunakan secara rutin bisa membantu mengatasi dan mencegah dari komplikasi. Ada loh aksesoris intranasal terapi kit yang digunakan di rongga hidung. Tadi sudah kita bahas ya. Manfaatnya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala, mencegah stroke, membantu mengatasi vertigo, juga migrain, sakit kepala, insomnia, juga sinusitis. Buat yang masih muda-muda seperti Siska, seperti saya ya, yang nggak punya keluhan kesehatan, justru lebih baik kita gunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Jadi mari kita jadikan dokter laser ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Ingat pemirsa, dokter laser yang asli itu berkualitas, bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari Gogomall. Ya pemirsa, mari atasi masalahnya, cegah komplikasinya dengan cara menghubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah punya alat kesehatannya. Pemirsa, kami selalu senang jika mendapatkan kritik dan saran dari Anda. Jadi silakan sampaikan melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang.
Salam sehat, sampai jumpa lagi di Gulati berikutnya. Cara tepat, hidup sehat. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.